Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hanya dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala semua kebaikan bisa terwujud, dan hanya dengan nikmat Allah taala juga semua keburukan bisa terhindarkan, bisa dihindari. Dan alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak sekali dan luar biasa, tidak mungkin bisa kita hitung. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah taala, niscaya kalian tidak akan bisa menghitung nikmat itu semuanya. Akan tetapi meskipun nikmat tersebut begitu banyak dan tidak mungkin kita hitung, tetapi hanya dengan kita mengusahakan diri kita menjadi seorang hamba yang benar-benar beribadah kepada Allah Ta'ala dan menjauhi kesyirikan kepadanya, dengan kita melaksanakan tuntunan Rasul kita Muhammad SAW, kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya SAW, dan juga meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya SAW, maka dengan itu mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan itulah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita akan mempelajari dan melanjutkan kitab Aqidatut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang mana pada pembahasan kita kali ini masuk pada pembahasan yang kelima, poin yang kelima, yang berkaitan dengan kalimat syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, yaitu terkait dengan nawaqidus syahadatain, pembatal-pembatal dua kalimat syahadat. Ini merupakan pembahasan yang sangat penting, karena ternyata dua kalimat syahadat yang telah diucapkan oleh seorang hamba, yang pada mulanya dia menjadikan harta darah hamba tersebut diharamkan dengan sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat, artinya dia masuk ke dalam agama Islam. Namun ternyata apabila seseorang tidak menjaga dua kalimat syahadat tersebut dan melaksanakan perkara-perkara yang sangat bertentangan dengan dua kalimat syahadat ini, maka dua kalimat syahadat ini bisa terbatalkan, sehingga yang tadinya dia dihukumi sebagai seorang muslim, bisa jadi dia itu keluar dari sifat dirinya sebagai seorang muslim, artinya dia menjadi seorang yang kafir dengan sebab hal tersebut. Dan ini sangat berbahaya, karena apabila seseorang itu telah keluar dari Islam, telah terbatalkan dua kalimat syahadatnya, maka sama sekali dia tidak akan mendapatkan manfaat apapun di akhirat, ya. Yang tentunya dia akan terhalang dari surga selama-lamanya dan akan ditempatkan di dalam neraka selama-lamanya. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat ini seharusnya juga mengetahui apa saja perkara-perkara yang bisa membatalkan dua kalimat syahadat ini. Oleh karena itulah Syekh di sini
ingin menyampaikan kepada kita agar kita mengetahui tentang perkara-perkara yang bisa membatalkan dua kalimat syahadat. Namun sebelum kita baca dua penjelasan dari penulis tentang pembatal dua kalimat syahadat ini, saya ingin menerangkan beberapa hal terkait dengan hal ini. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwasanya tauhid itu memiliki lawan, ya, yang bertentangan dengannya. Dan lawan tauhid secara umum terbagi menjadi dua. Lawan tauhid secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah nawaqidut tauhid, yang ini nanti akan kita bahas. Dan yang kedua adalah nawaqisut tauhid. Nawaqisut tauhid. Jadi kalau pembahasan kita yang akan kita pelajari nanti adalah nawaqidut tauhid pakai dha. Adapun yang kedua, lawan tauhid yang kedua adalah nawaqis pakai shad. Nawaqisut tauhid. Ya, jadi itu dua-duanya adalah merupakan lawan dari tauhid. Maksudnya lawan dari tauhid itu apa? Dua hal tersebut bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan konsekuensi tauhid. Adapun yang pertama, nawaqidut tauhid, maka dia adalah pembatal-pembatal tauhid. Perkara-perkara yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam karena telah terbatalkan tauhidnya. Ya, dan itu yang akan kita pelajari nanti insyaallah taala. Di antaranya adalah syirik yang besar, kekufuran yang besar, dan lain sebagainya. Taib. Kemudian yang kedua adalah nawaqisut tauhid. Nawaqisu at-tauhid, dari kata naqasa yanqusu, yaitu perkara-perkara yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Dia memang bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan konsekuensi dari tauhid yang telah kita pelajari sebelumnya, ya kan? Konsekuensi tauhid adalah kita hendaknya apa? Tunduk kepada Allah secara sempurna, kan gitu kan? Tidak mengedepankan hawa nafsu kita, itu termasuk apa? Konsekuensi dari tauhid. Dan kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak melaksanakan berbagai macam kebid'ahan, itu juga termasuk konsekuensi dari apa? Tauhid. Ya. Maka nawaqisut tauhid ini adalah apa? Perkara-perkara yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid, namun dia tidak sampai membatalkan tauhid. Perkara-perkara yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid, namun tidak sampai membatalkan tauhid. Artinya perkara-perkara yang bertentangan dengan konsekuensi tauhid, tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Seperti contohnya perbuatan-perbuatan yang tergolong sebagai dosa besar tapi tidak sampai pada derajat syirik dan kufur besar. Ya, seperti misalnya apa? Perbuatan zina, minum minuman keras, berjudi, ya kan? Termasuk juga kebid'ahan-kebid'ahan yang tidak sampai pada derajat kekufuran. Ya. Kemudian dosa-dosa yang lain sebagainya yang di bawah itu juga termasuk dari perkara apa? Nawaqisut tauhid, yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Nah, baik, jelas ya. Jadi dosa-dosa yang ada yang bertentangan dengan syariat Islam, tentunya dia bertentangan dengan apa? Tauhid. Dan dia ada yang bertentangan dengan tauhid dan masuk pada kategori yang pertama, bisa membatalkan tauhid sehingga mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan ada yang termasuk dalam kategori yang kedua, nawaqisut tauhid, yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan ini penting untuk kita pahami, tidak semua dosa itu menyebabkan apa? Kafir. Tidak semua dosa menyebabkan kafir. Tapi ada dosa-dosa tertentu yang bisa menyebabkan seorang pelakunya itu keluar dari Islam. Itu yang disebut nanti nawaqidut tauhid. Taib. Ini perkara pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, sebelum kita membaca apa yang disampaikan oleh penulis dalam kitabnya ini, yang kedua adalah tentang masalah bahwasanya pembatal-pembatal tauhid ini
kalau kita perhatikan dari apa yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah taala, maka pembatal-pembatal tauhid ini ada 4 macam secara garis besar. Ya. Secara klasifikasinya itu ada 4 macam. Yang berupa ucapan, yang pertama. Yang kedua yang berupa i'tiqad, keyakinan. Yang ketiga berupa fi'il, yaitu perbuatan. Dan yang keempat berupa syak, keraguan. Ya. Jadi pembatal tauhid atau pembatal Islam nanti, kalau kita perhatikan sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, kita lihat ada yang berupa ucapan, ada yang berupa keyakinan, ada yang berupa amal perbuatan, ada yang berupa keraguan. Ya. Artinya bisa jadi seseorang itu melakukan sebuah amal perbuatan yang hanya dengan amalan tersebut dia batal tauhidnya, atau mengucapkan suatu ucapan yang dengan ucapan tersebut batal tauhidnya, walaupun dia tidak meyakini sesuatu yang bertentangan dengan tauhid. Ya. Ini juga perlu kita ketahui, perlu kita fahami agar kita berhati-hati tentunya dari perbuatan-perbuatan yang lahiriah yang mungkin kita masih merasa memiliki keyakinan yang benar dalam tauhid. Ya, seperti misalnya bercanda dengan ini perkara-perkara agama, menjadikan agama sebagai bahan candaan, ya kan? Nanti akan disebutkan di antaranya itu merupakan pembatal tauhid. Ya, memperolok-olok agama, memperolok-olok Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menjadikan itu sebagai bahan apa? Candaan. Maka itu bisa semata-mata ucapan itu, kalau dia memang sengaja menggunakannya sebagai bahan olok-olokan gitu ya, maka itu bisa membatalkan apa? Tauhid dia. Sebagaimana nanti akan kita dapatkan penjelasannya dari Syekh hafizahullah ta'ala. Ya. Sehingga memang dalam perkara ini perlu kita berhati-hati, betul-betul sangat berhati-hati, agar kita tidak sampai terjerumus ke dalam pembatal-pembatal tauhid, baik itu yang berupa ucapan, berupa keyakinan, perbuatan, ataupun keraguan, ya, ataupun keraguan yang keempat. Taib, ini yang kedua. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, dalam masalah pembatal tauhid ini, secara umum kelompok-kelompok dalam Islam itu terbagi menjadi 3. Pertama adalah kelompok yang sangat berlebih-lebihan di dalam menetapkan adanya pembatal-pembatal tauhid. Kelompok yang berlebih-lebihan di dalam menetapkan adanya pembatal tauhid. Dan ini diwakili oleh orang-orang Khawarij atau kelompok Khawarij, yang mereka menjadikan dosa-dosa besar itu sebagai pembatal Islam. Saking berlebih-lebihannya di dalam apa? Menetapkan adanya pembatal Islam, adanya pembatal tauhid, maka mereka mengatakan bahwasanya dosa-dosa besar itu, ya, termasuk perkara-perkara yang bisa mengeluarkan seseorang dari keimanan, dari keislaman, sehingga dia itu termasuk pembatal Islam, termasuk pembatal tauhid menurut mereka. Jadi berlebihan, ya. Maka mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin. Orang-orang Khawarij ini mudah mengkafirkan orang-orang yang masih Islam, ya. Dan itu merupakan satu prinsip yang menjadikan mereka terjerumus dalam kesesatan-kesesatan yang lain, kerusakan-kerusakan yang lain. Ya, ketika mereka sudah menyatakan kaum muslimin itu sebagai orang yang kafir, kemudian mereka akhirnya apa? Menghalalkan darah mereka,
menghalalkan darah kaum muslimin. Sehingga mereka dengan atas nama Islam, atas nama jihad menurut mereka melakukan kerusakan-kerusakan, pengoboman di sana sini yang notabene tempat tersebut, daerah tersebut adalah masih banyak kaum muslimin. Tapi karena mereka menganggapnya adalah sebagai orang-orang yang sudah keluar dari Islam, ya menurut mereka gak masalah. Ini permasalahan yang sangat parah, yang sangat bahaya ya. Nah, diawali dari apa? Keyakinan yang sangat buruk, yaitu salah faham di dalam memahami tentang nawaqidul Islam. Taib. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, yaitu golongan yang mereka tidak menetapkan secara secara ekstrim, mereka tidak menetapkan adanya pembatal tauhid. Tidak menetapkan adanya pembatal tauhid. Artinya apa? Ketika orang itu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka mereka menganggapnya itu sudah mencukupi ya untuk menyelamatkan mereka. Baik mereka itu melakukan amal dosa apapun, maka itu tidak membahayakan iman yang telah mereka dapatkan dengan ucapan 2 kalimat syahadat itu. Artinya apa? Artinya mereka menganggap tidak ada sesuatu yang bisa membatalkan tauhid tatkala seseorang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan ini pendapat ini dipelopori oleh orang-orang Murji'ah dan yang semisal dengannya, di mana mereka menganggap yang namanya keimanan itu hanya ada dalam hati saja. Sebagian mereka hanya ada dalam hati dan ucapan saja, sehingga amal perbuatan itu tidak mempengaruhi iman. Ini kata mereka. Ya, tentunya ini adalah pendapat yang bertentangan dengan dalil-dalil yang ada, yang menunjukkan bahwasanya amalan itu bisa mempengaruhi keimanan, ya enggak? Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menetapkan bahwasanya iman itu bisa bertambah dengan amal ketaatan, ya kan? Dan iman bisa berkurang dengan amal kemaksiatan, kan seperti itu. Tapi mereka tidak. Mereka menganggap bahwasanya iman itu yang penting hatinya. Ya, mereka menganggap iman itu apa? Yang penting hatinya. Sehingga amal menurut mereka tidak termasuk dari iman. Maka kemaksiatan apapun kata mereka tidak mempengaruhi iman. Bahkan sampai pun amal perbuatan yang mengkafirkan, yang notabene mengkafirkan pelakunya, mereka mengatakan orangnya tersebut tetap sempurna imannya. Ini adalah golongan yang ketiga yang tentunya menyimpang di dalam masalah ini, di mana mereka tidak menetapkan adanya apa? Pembatal tauhid. Baik, jelas ya. Jadi golongan yang pertama menetapkan adanya pembatal tauhid tetapi secara berlebihan, secara ekstrim, melampaui batas, sehingga perkara-perkara dosa yang sebenarnya tidak membatalkan tauhid mereka jadikan apa? Sebagai pembatal tauhid, seperti dosa-dosa besar, ya kan? Dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah apa? Kelompok yang tidak menganggap adanya pembatal tauhid, dikarenakan mereka menganggap yang namanya iman itu hanya sekedar yang ada dalam hati. Yang penting adalah apa? Hatinya, kan gitu. Sehingga mereka tidak mengakui adanya ini pembatal-pembatal keislaman. Maka mereka, orang-orang ini ya, yang pada kelompok kedua ini, mereka sangat-sangat tidak menyukai orang-orang yang mengajarkan tentang tauhid, ya kan, memperingatkan umat dari syirik, ya, dan lain sebagainya. Taib. Ini 2 kelompok. Yang kedua kelompok tersebut berada di 2 sisi yang berseberangan, jauh berseberangan. Adapun yang ketiga, dan sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Wa khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang pertengahan, yang mereka menetapkan adanya pembatal keislaman, perkara-perkara yang bisa membatalkan tauhid dan keislaman seseorang, tetapi mereka membatasinya pada hal-hal yang memang ditunjukkan oleh dalil itu sebagai pembatal keislaman. Sehingga mereka tidak menggeneralisir dosa-dosa yang ada. Mereka tidak menyatakan bahwasanya dosa besar yang di bawah syirik besar ataupun di bawah kekufuran yang besar
mereka tidak menyatakannya sebagai apa? Pembatal Islam. Ya. Sehingga ketika ada seorang yang berbuat dosa dan kemaksiatan seperti minum minuman keras, berjudi, berbuat zina, mereka tetap mengatakan orang tersebut masih Islam. Hanya saja mereka tidak mengatakan orang tersebut sempurna imannya. Ya. Tapi tentunya mereka mengatakan apa? Dengan dosa-dosa tersebut mereka berkurang imannya sangat jauh sekali. Kan gitu. Dan ini bertentangan dengan apa? Kelompok yang kedua tadi, yang mengatakan bahwasanya dosa tidak mempengaruhi keimanan. Ya. Dan kelompok yang ketiga ini tentunya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mereka memahami dalil dengan memadukan semua dalil yang ada. Dalil yang berkaitan dengan ancaman-ancaman dan dalil yang berkaitan dengan janji-janji dan keutamaan kalimat la ilaha illallah, mereka gabungkan sehingga mendapatkan prinsip yang jelas, yang pertengahan, yang lurus ini, bahwasanya kalimatut tauhid ya itu bisa dibatalkan oleh perkara-perkara yang memang itu membatalkan tauhid, tetapi tidak semua dosa bisa membatalkan tauhid. Nah, dan mereka juga mengatakan orang yang melakukan dosa-dosa besar tidaklah sempurna imannya, tetapi berkurang keimanannya. Makanya tadi kita sebutkan di awal ya, pada poin yang pertama yang kita sampaikan, bahwasanya tauhid itu ada dua hal yang bertentangan dengannya. Apa tadi? Yang pertama nawaqid yang membatalkan tauhid, dan yang kedua adalah nawaqis yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Ya, ini sebagai landasan yang penting untuk kita bisa memahami masalah nawaqidul Islam ataupun nawaqidut tauhid. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pada apa yang disampaikan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitabnya ini ya, yaitu kita sampai pada halaman yang ke-51 ya, di bagian pertengahan itu, yaitu poin yang beliau mengatakan khamisan nawaqidus syahadatain. Poin yang kelima adalah pembatal dua kalimat syahadat, pembatal dua kalimat syahadat. Beliau mengatakan hiya nawaqidul Islam. Pembatal dua kalimat syahadat tidak lain dia adalah apa? Pembatal Islam itu sendiri. Jadi yang dimaksud dengan nawaqidus syahadatain adalah apa? Pembatal Islam. Maksudnya apa sih pembatal Islam? Ya. Yaitu perkara-perkara yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Ya. Perkara-perkara yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Artinya dia menjadi orang yang apa? Kafir, yang murtad dari Islam apabila melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Kenapa nawaqidus syahadataini, pembatal dua kalimat syahadat ini dikatakan sebagai pembatal Islam? Li'anna syahadataini huna humallatani yadkhulul mar'u bin nutqi bihima fil Islam. Karena dua kalimat syahadat inilah yang keduanya menyebabkan seseorang itu masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat tersebut. Ya. Jadi kalau ada orang yang awalnya kafir, kemudian dia itu ingin masuk Islam, maka dia apa? Kewajiban paling pertama mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya kan? Jadi pintu pertama untuk menjadikan seorang itu menjadi muslim adalah apa? Dua kalimat syahadat. Maka ketika pintu ini terbatalkan, ya, maka orang tersebut otomatis apa? Keluar dari Islam. Ya. Taib. Wa nutqu bihima i'tirafun bimadlulihima. Dan mengucapkan dua kalimat syahadat itu hakikatnya adalah i'tirafun bimadlulihima. Ketika seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat, hakikatnya adalah i'tiraf, pengakuan dia akan apa yang ditunjukkan oleh dua kalimat syahadat tersebut. Ya. Saya ulangi lagi. An-nutqu bihima i'tirafun bimadlulihima. Mengucapkan dua kalimat syahadat ini pada hakikatnya adalah apa? Pengakuan seseorang akan apa yang ditunjukkan oleh dua kalimat tersebut. Jadi ketika seseorang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia mengakui pertama bahwasanya apa?
tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah, untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, dia mengakui bahwasanya Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah tabaraka wa taala. Ini ya kan, dua kalimat syahadat yang diucapkan hakikatnya adalah pengakuan dia terhadap apa yang ditunjukkan oleh dua kalimat tersebut. Dan juga ketika seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat, pada hakikatnya di sana terdapat iltizamun bil qiyami bima taqtadiyanihi min ada'i sya'airil Islam. Ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka di sana terdapat iltizam. Iltizam itu adalah apa? Keyakinan dalam dirinya bahwasanya dia itu wajib bil qiyami bima taqtadiyanihi, wajib untuk melaksanakan konsekuensi dari dua kalimat syahadat itu. Jadi iltizam, mana kalimat iltizam di sini? Dia meyakini bahwasanya dia itu apa ya? Terkena konsekuensi dari dua kalimat tersebut. Apa sih konsekuensinya? Dia harus beribadah kepada Allah. Apa sih konsekuensinya? Dia harus meninggalkan kesyirikan-kesyirikan. Apa sih konsekuensinya? Dia harus membenarkan ucapan Rasulullah SAW. Apa sih konsekuensinya? Dia harus melaksanakan perintah Rasulullah SAW, perintah Allah. Dia juga harus meninggalkan larangan Rasulullah SAW, yang itu juga larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa konsekuensinya? Dia harus mengedepankan kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas ucapan siapapun. Apa sih konsekuensinya? Dia harus mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai syariat Islam dan lain sebagainya. Ya. Artinya ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia sudah mengakui dalam dirinya, saya itu harus melaksanakan konsekuensi itu. Saya memiliki kewajiban, memiliki tanggungan ya untuk melaksanakan konsekuensi tersebut. Ya, namanya iltizam. Namanya apa? Iltizam. Termasuk diantaranya apa? Min ada'i sya'airil Islam, melaksanakan syiar-syiar Islam. Dia merasa iltizam, multazim bi sya'airil Islam, maksudnya dia merasa dirinya itu wajib untuk melaksanakan syiar-syiar Islam, ya, seperti misalnya apa? Kewajiban-kewajiban dalam Islam, diantaranya salat, zakat, siyam, haji dan lain sebagainya. Sehingga kata para ulama, ya kan, ketika seseorang itu sudah tidak ada iltizam dalam dirinya, seperti misalnya dia tidak mengakui salat itu wajib bagi dia, maka dia telah keluar dari Islam. Jelas? Bisa difahami? Ini mana iltizam ya? Ketika seseorang itu apa? Tidak menganggap dia itu mendapatkan kewajiban sholat, maka dia sudah tidak termasuk bagian dari kaum muslimin, walaupun secara zahirnya dia apa? Melaksanakan sholat. Tetapi ya, yang perlu kita perhatikan, ketika iltizam ini letaknya adalah dalam hati, ya kan? Kita hanya diperintah untuk menghukumi manusia sesuai dengan lahiriahnya. Kalau dia secara lahiriah adalah melaksanakan sholat, maka kita katakan dia adalah muslim. Apabila kita nggak tahu orang tersebut apa, mengingkari kewajiban sholat dalam hatinya. Paham ya? Nah, oleh karena itu dulu para sahabat, terutama siapa itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kan yang menggantikan Rasulullah SAW, gitu kan. Maka di sana ada orang-orang yang berusaha untuk tidak membayar zakat. Ya, dan mereka menganggap bahwasanya zakat itu hanya ditunaikan kepada Rasulullah SAW saja. Sepeninggal beliau maka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk membayar zakat. Dengan ini maka mereka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, ini. Baik, jadi kita harus memahami ini yang beliau sampaikan, bahwasanya ketika seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, artinya dia mengakui akan apa yang ditunjukkan oleh dua kalimat tersebut, tentunya maknanya, ya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dan seterusnya, dan juga dia apa? Merasa dirinya itu terbebani
atau mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan apa? Konsekuensi dari dua kalimat syahadat tersebut. Jelas ya? Fa idza akhalla bihadzal iltizam. Perhatikan. Apabila dia orang tersebut merusak iltizamnya ini, ya, merusak iltizamnya ini, artinya dia sudah tidak lagi memiliki keyakinan kalau dia itu wajib melaksanakan syariat Islam misalkan, ya kan? Faqad naqadha at-ta'ahhud alladhi ta'ahhada bihi hina nataqa bisyahadataini. Maka dia telah membatalkan perjanjian yang telah dia buat perjanjian tersebut ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi ikhwan, kaum muslimin semuanya, bahwasanya ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, artinya kita sedang mengikat perjanjian diri kita ini dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perjanjian untuk apa? Tunduk kepada Allah, beribadah kepada Allah saja, meninggalkan kesyirikan-kesyirikan. Ya. Berjanji untuk melaksanakan syariat-syariat Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika seseorang membatalkan perjanjiannya ini, ya kan, sudah tidak merasa terikat dengan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka otomatis apa? Hakikatnya dia telah keluar dari dua kalimat syahadat ini, telah membatalkan dua kalimat syahadat ini, membatalkan perjanjiannya ini, dan dia keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jelas ya? Sehingga dari sini nampak bagi kita dengan terang bahwasanya dua kalimat syahadat itu ternyata bisa terbatalkan, ya, karena kondisi-kondisi manusia itu bisa kita lihat memungkinkan ada seseorang yang apa? Merusak perjanjian dia dengan dia melaksanakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan konsekuensi dari ucapan ketika dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Taib. Kemudian Syekh mengatakan wa nawaqidul islami katsiratun, dan pembatal-pembatal Islam itu sebenarnya cukup banyak. Tidak bisa kita katakan cuma 1, 2, 3 sampai 10, tapi ternyata lebih dari itu. Ya, banyak, katsiratun, sehingga kita harus apa? Waspada, harus hati-hati. Qad aqada laha al-fuqaha'u fi kutubil fiqhi baban khassan. Para ulama fuqaha itu siapa? Ahli fikih. Para ulama yang konsentrasinya di bidang ilmu fikih. Mereka telah membuat tentang masalah nawaqidul Islam ini sebuah bab di dalam kitab-kitab fikih yang mereka tulis, sebuah bab yang khusus, samauhu babar riddah, yang mereka namakan apa? Bab tentang hukum murtad. Jadi kalau kita mempelajari kitab fikih, ya, secara umum, entah itu fikih Hanafi, Maliki, kemudian Syafi'i, Hambali, akan kita dapatkan di antara bab-bab yang disebutkan dalam kitab fikih itu ada apa? Babur riddah, atau yang semakna dengan itu. Bab tentang hukum orang yang murtad. Ini menunjukkan bahwasanya para ulama itu sepakat sebenarnya, ya kan? Para fuqaha itu sepakat bahwasanya Islam itu bisa terbatalkan dengan perkara-perkara yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Dalam kitab-kitab fikih kita bisa lihat, silakan buka kitab-kitab fikih yang ada, yang kita ketahui, maka kita bisa mendapatkan bab tersebut di sana. Babur riddah. Nah, taib. Dan ketika menyebutkan tentang perkara-perkara yang menyebabkan seseorang murtad, para ulama fikih itu biasanya banyak sekali menyebutkan perkara-perkara yang menyebabkan murtadnya seseorang. Hanya saja di sini Syekh hafizallahu taala, Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala, beliau mengatakan wa ahammuha 'asyratu nawaqid, dan yang paling penting di antara pembatal-pembatal Islam yang cukup banyak itu adalah 10 pembatal. Yang paling penting, ya, dikatakan yang paling penting bisa dengan sisi pandang bahwasanya pembatal-pembatal yang lain itu sebenarnya masuk di dalam apa? Di dalam cabang dari 10 pembatal ini, ya. Atau mungkin ini adalah pembatal-pembatal Islam yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, ya kan? Sehingga dikatakan ahammuha, pembatal-pembatal yang paling penting adalah berapa? 10 pembatal Islam. Dzakaraha Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang disebutkan oleh Syekh
Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala di dalam risalah beliau Nawaqidul Islam. Ya, jadi sebenarnya pembatal Islam itu cukup banyak, ya. Tetapi Syekh Saleh bin Fauzan hafizahullah taala di sini hanya menyebutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam risalahnya Nawaqidul Islam, yang beliau menyebutkan ada 10 pembatal Islam, dan ini adalah perkara-perkara yang paling penting di antara pembatal-pembatal Islam yang ada, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan apa yang beliau sampaikan. Dzakaraha Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala fi qaulihi. 10 pembatal Islam ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam ucapan beliau dalam risalah Nawaqidul Islam. Yang pertama adalah asyirku fi ibadatillah. Pembatal Islam yang paling pertama adalah apa? Syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, asyirku fi ibadatillah. Artinya apa, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Sebagaimana kita tahu bahwasanya kalimat la ilaha illallah rukunnya adalah apa? Beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan kesyirikan-kesyirikan. Maka apabila ada seseorang yang melakukan peribadahan kepada selain Allah tabaraka wa taala, dia telah membatalkan satu rukun dari 2 rukun syahadat la ilaha illallah. Yang artinya syahadat itu terbatalkan. Kan gitu. Maka perkara yang paling pokok yang bisa membatalkan 2 kalimat syahadat adalah asyirku, kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, di antara dalil yang disebutkan di sini tentang masalah ini adalah firman Allah Ta'ala yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 48 dan juga surat An-Nisa ayat 116. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni kesyirikan kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang di bawah kesyirikan liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Di sini ada beberapa faedah sesungguhnya dari ayat ini. Di antaranya yang pertama, bahwasanya dosa syirik, dosa yang tidak akan mungkin Allah ampuni kecuali bila pelakunya itu bertaubat. Ya. Karena ini dosa yang langsung berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik, dosa yang tidak akan Allah ampuni kecuali bagi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dosa syirik, dosa yang langsung berkaitan dengan hak Allah tabaraka wa taala yang paling besar, yaitu diesakan, ditauhidkan. Nah, ketika dosa syirik ini tidak akan mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apabila syiriknya itu dalam perkara ibadah, maka dia merupakan syirik besar yang tentunya mengeluarkan pelakunya dari Islam. Berbeda dengan syirik yang dikategorikan sebagai syirik kecil. Jadi nanti kita akan pelajari perkara kesyirikan itu ada yang dikategorikan sebagai syirik besar, inilah yang akan membatalkan Islam, tetapi ada yang dikategorikan sebagai syirik kecil. Nah, ini tidak membatalkan apa? Islam. Sehingga syirik yang dimaksud di sini adalah syirik besar. Ketika Syekh mengatakan asyirku fi ibadatillah, maksudnya apa? Syirik besar, bukan mencakup syirik kecil, karena syirik kecil tidak membatalkan keislaman seseorang. Contohnya syirik kecil apa? Contohnya syirik kecil adalah riya. Riya yang ringan, bukan riya yang besar. Karena ada riya yang besar, riya yang berat, yaitu riya dalam hal keimanan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Maka itu jelas merupakan syirik apa? Besar. Tetapi riya yang ringan, seperti misalnya orang itu sholat, kemudian apa? Memperbagus sholatnya karena ada orang yang melihat dia, maka ini termasuk syirik kecil yang tidak membatalkan keislaman seseorang, tetapi apa? Bisa membatalkan amal yang terjangkiti riya tersebut. Nah, jadi ayat ini dijadikan dalil untuk menunjukkan bahwasanya syirik itu bisa membatalkan keislaman seseorang. Ya. Kemudian ada faedah yang kedua,
bahwasanya ketika Allah mengatakan yaghfiru ma duna dzalik, Allah mengampuni dosa-dosa yang di bawah kesyirikan, ini adalah dalil apa yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya di antara dosa-dosa itu ada yang tidak membatalkan Islam. Karena Allah masih memungkinkan untuk mengampuni dosa tersebut. Ya. Allah masih memungkinkan untuk mengampuni dosa tersebut. Tetapi pengampunan dosa pengampunan dosa ini oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala itu tidak secara mutlak Allah berikan kepada setiap orang yang berdosa, hanya Allah berikan kepada siapa? Liman yasha, kepada orang yang Allah kehendaki. Artinya ketika seorang melakukan dosa besar, ya, tidak ada jaminan baginya untuk diampuni dosanya. Makanya kita harus berhati-hati dari dosa besar. Ya. Taib. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya syirik dalam ibadah itu bisa membatalkan tauhid adalah firman Allah Ta'ala, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah Ta'ala telah mengharamkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Jadi ketika Allah mengharamkan surga baginya, bagi pelaku kesyirikan, syirik yang besar, artinya berarti apa? Dia tidak mungkin masuk dalam surga, berarti dia sudah bukan termasuk golongan orang yang muslim. Dia sudah batal syahadatnya. Nah, wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada satupun penolong bagi orang-orang yang zalim, yaitu bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Lalu kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan contoh kesyirikan-kesyirikan yang bisa membatalkan tauhid seseorang. Minhu adzabhu li ghairillah. Di antara contohnya adalah apa? Menyembelih untuk selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kadzabhi lil adrihati aw dzabhi lil jinni. Seperti menyembelih yang dipersembahkan untuk adrihah, kuburan-kuburan ataupun petilasan-petilasan, ya. Dan menyembelih yang dipersembahkan kepada jin, maka ini merupakan kesyirikan yang besar. Yang sesungguhnya tentang permasalahan ini layaknya pantasnya untuk kita terangkan lebih dalam lagi, ya, tentang masalah penyembelihan. Akan tetapi karena waktunya terbatas, maka barangkali mungkin kita bisa sampaikan insyaallah pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Karena ada penyembelihan yang sifatnya itu bukan ibadah, yang itu bisa ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan terangkan demikian. Tapi barangkali demikian yang bisa kita sampaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan, kita akhiri. Wassallallahu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.